Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Pada saat ini kita masih tetap di kopi sistem pagar ala Brazil. Pada saat ini kita lihat, sama-sama kita perhatikan bahwa kopi yang umurnya masih kurang 2 tahun, masih kurang 2 bulan, 2 tahun kurang 2 bulan. Ini kondisinya sudah sangat tinggi sekali. Saya kira ini luar biasa pertumbuhannya. Ini bisa kita ukur. Saya tingginya kurang lebih 170. Ini saya sekarang berada di bawah kopi. Ini bisa kita perhatikan, apalagi yang ini. Wow, ini luar biasa. Ini kemungkinan sudah hampir 3 meter. 2,5 meter hingga 3 meter. Ini sekali lagi saya pertegaskan, kopi ini belum berumur 2 tahun. Masih berumur 1 tahun 10 bulan. Dia akan berumur 2 tahun di bulan Januari 2025. Untuk saat ini kopinya sudah berproduksi. Sudah ada yang kita petik merah. Sudah ada yang sebesar telunjuk. Ada yang sebesar pentol korek. Nah, itu ukuran-ukuran kopi pada saat ini. Ada yang baru lepas dari bunga, yang coklat, hitam, kemudian rontok, muncullah bunga yang masih kecil-kecil. Namun ini dapat kita pastikan sudah menjadi buah. Untuk kondisi kopi yang seperti ini terutama saya, ini sangat dagdikduk sekali kondisinya. Kenapa? Pada saat kopi yang seperti ini rawan sekali rontok. Namun saya akan memberikan trik khusus untuk mengurangi kerontokan pada saat kopi masih muda dan musim hujan. Untuk kita perhatikan, semprotlah kopi ini dengan pupuk KNO3 putih dan kalsium. Kalsiumnya bisa dengan cara pengocoran, dibarengi dengan pupuk KCL atau Mutiara 1616. Saya menyarankan pupuknya Yaramila karena pupuk itu saya kira sangat unggul dalam segi kualitas, mudah larut. Bila untuk pengocoran itu sangat cocok sekali. Bila untuk ditebar, sebaiknya pakai Mutiara dari Pak Tani, Merauke boleh. Kemarin kita beri di lahan ini pupuk KCL. Kita sebenarnya pengennya KCL Jerman, namun yang ada dari Merauke nggak masalah. Kita tetap pergunakan kandungan KCL-nya 60%. Ini jadi kita untuk kondisi kopi yang seperti ini, kita tidak akan was-was lagi atau takut runtuh atau yang buah tidak menjadi besar karena rontok. Itu permasalahannya bisa kita selesaikan dengan pemberian yang seperti yang saya katakan tadi. Bila kondisi memungkinkan, bila kondisi kita setelah pemupukan bisa untuk karena setelah pemupukan pH tanah akan drop, bisa diberikan dolomit dengan cara ditabur di seluruh permukaan tanah.
Nah, itu fungsinya untuk menaikkan pH, meningkatkan kesuburan tanah, dan tanaman kita akan sehat. Nah, untuk pemberian organik sebaiknya lakukan setelah kita selesai panen nanti. Kita akan memasuki titik nol lagi. Kita genjot dengan organik di awal-awal. Terus kita berikan lagi dolomit untuk menaikkan pH. Selanjutnya kita akan berikan pupuk yang unsur P dan nitrogennya tinggi. Nah, untuk saat-saat seperti ini kita cukup melakukan perempelan atau pembuangan daun-daun yang ada di tekiak dahan seperti ini. Nah, ini biasanya pada pohon kopi, kita kan dari awal setelah memasuki fase produksi, kita buang semua daun dari batang bawah sampai ke atas. Nah, namun karena kopi ini terus tumbuh, setelah dia tumbuh satu tingkat, akan tumbuh 2 daun di batang, di bawah dahan. Nah, itu pada saat-saat seperti ini pekerjaan yang kita lakukan yaitu pembuangan 2 daun yang seperti ini, buang daun ini. Nah, ini untuk mengurangi kelembapan pada saat musim hujan. Buang semua daun yang ada di tekiak dahan. Nah, hal ini bila kita biarkan akan menghambat produksi dari kopi kita. Kelembapan tinggi, cenderung untuk rontok itu lebih besar. Namun dengan pemberian perempelan daun seperti ini akan mengurangi kelembapan pada kopi. Nah, seperti ini bisa dilihat ini di tekiak dahan seperti ini. Di bawahnya itu akan tumbuh 2 daun, satu kiri, satu kanan, bersebelahan. Itu harus kita buang. Dengan pembuangan daun yang seperti itu, matahari akan menembus ke bawah. Nah, ini bila kita biarkan, ini akan mengganggu produksi dari kopi kita ini. Kedua, tunas-tunas air yang ada di pohon di bawah, itu lakukan pembersihan secara rutin. Jangan sampai hal itu kita biarkan dan akan berpengaruh pada produksi, karena pada saat produksi kita fokuskan di produksi, jangan di pertumbuhan. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini dia terlalu banyak memunculkan daun-daun baru, daun-daun muda. Ini akan menambah kelembapan di pohon kopi ini. Namun kita solusinya lakukan perempelan. Daun-daun tua, daun-daun yang menguning yang tidak berguna harus kita lepas semua dari pohon kopi. Nah, ini di bawah-bawah ada tunas-tunas air, harus segera dibuang karena pada saat produksi itu sangat mengganggu sekali. Konsentrasi tanaman akan bingung antara produksi dan pertumbuhan. Nah, jadi kita fokuskan di produksi, buang semua daun-daun yang ada di tekiak ini. Nah, terus lakukan. Ini perawatan kopi pada saat menghadapi panen. Ini kita panen raya kemungkinan di bulan-bulan 4, bulan 5. Namun di kebun ini kemungkinan mulai produksi bulan-bulan 2. Karena kopi yang ada, yang buahnya agak di awal, ini sudah besar-besar semua. Nah, ini akan segera ada panenan. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana kondisi buah atau bakal buah di kebun ini. Kita akan lihat bagaimana hal yang sesungguhnya dari kebun sistem pagar ini. Bila itu menarik, silakan teman-teman untuk menerapkan sistem ini. Bila tidak menarik,
anggaplah ini sedikit banyaknya ada masukan dari video-video kita, karena bukan saya bermaksud menggurui atau merasa saya sudah memahami keseluruhan dari menanam kopi. Cuma saya ingin berbagi apa yang saya bisa dan apa yang saya tahu. Bagi yang menganggap ini ada manfaatnya, oke, silakan terus dibuka video kita yang lainnya, mungkin berguna atau mungkin ada yang kurang atau ada yang salah. Silakan di komen di kolom komentar. Saya tidak menutup kemungkinan untuk dikritik. Silakan dikritik di kolom komentar. Di sana kita bisa sharing, berbagi. Kadang-kadang teman-teman ada beberapa yang menanyakan masalah bibit. Ini kebetulan saya tidak bisa memberikan sesuatu yang bohong. Ini bibitnya bibit kopi lokal. Petik dari kebun kopi lokal yang saya anggap unggul dan usianya sudah 5 tahun ke atas. Nah, ini saya tanam. Ini saya nggak tahu klon apa, yang jelas ini bibit lokal. Kondisinya seperti ini. Namun yang jadi permasalahan bagi saya, ada perbedaan antara kopi kita dengan kopi Brazil. Ini bisa dilihat pada saat berbunga kemarin. Kopi lokal kita bunganya itu tidak sebesar bunga dari kopi Brazil. Jadi di negara Brazil ini mungkin teknologi pertanian kopinya lebih maju dari kita. Bisa kita lihat dari video teman-teman kita yang lain di YouTube, itu memang sudah mekanikal, sudah memakai mesin, dan bibit tidak luput dari permasalahan mereka yang sudah, saya kira sudah tuntas bagi mereka. Bibit sudah sangat unggul sekali. Ini permasalahan kopi kita saat ini, bibit yang ada di tempat saya terutama ini belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kemungkinan jangka panjang atau mungkin tahun depan akan kita mulai lakukan. Saya akan sortasi kopi di kebun ini. Saya akan ambil tunas dan saya akan melakukan pembibitan kopi dengan cara stek. Kemungkinan dari cara stek mungkin kita walaupun belum sempurna akan dapat meningkatkan kualitas kopi kita di masa yang akan datang. Kemungkinan ada teman-teman yang mempunyai kopi dengan kualitas yang bagus atau super, bisa dong kasih tahu kita. Mungkin kita dapat berbagi, karena ini sangat saya kira di antara semua aspek dari penanaman kopi di kebun ini, yang saya kira masih kurang itu masalah benih atau bibit. Ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin kedepannya kita akan terus mencari informasi atau ilmu yang berkaitan dengan pembibitan atau benih kopi yang unggul. Karena pada saat ini teman-teman fokus di kopi sambung pucuk, jadi ini tidak menjadi jalan keluar bagi kita petani yang mulai menanam. Karena kopi sambung pucuk tidak ada tunas airnya, jadi kita tidak bisa stek
dengan kopi Samu Pucuk. Sedangkan stek kita ambil dari tunas air yang ada di pohon kopi ini. Itu padahal saya sangat tertarik sekali dengan kopi-kopi seperti contoh Kulon Bagio. Namun itu kita bisa menggunakannya dengan bibit biji. Itu cenderung untuk persis 100% dari induknya itu tidak bisa. Jadi ini permasalahan bibit menjadi masalah bagi kita semua. Bisa kita share di kolom komentar atau mungkin ada informasi mengenai itu. Silakan teman-teman untuk saling berbagi. Oke, kita balik lagi ke kondisi kopi kita saat ini. Saya kira bagi teman-teman bila mau menanam kopi, silakan adopsi sistem pagar ini, karena untuk saat ini adalah jalan keluar bagi pertanian kopi Indonesia. Memang ada kurang di sana sini, namun seiring waktu kita akan dapat menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan. Mungkin kita akan dapat menambah nilai dari cara berkebun kita selama ini, yaitu dengan cara konvensional yang secara hasil produksinya sangat kurang. Di Vietnam rata-rata per hektarnya per tahun rata-rata menghasilkan 5 ton dengan pola tanam dalam satu lubang ditanam 3. Itu saya kira sudah sangat maksimal sekali, apalagi dengan sistem pagar ini. Di kebun ini kita menerapkan satu pohon, satu lubang kita pelihara satu pohon, dan kita pelihara 2 tunas, jadi 3 batang setiap pohonnya ini saya kira juga akan sangat meningkatkan produksinya. Nanti bisa kita lihat, kita amati setiap batang, setiap pohon yang baik itu tunas ataupun batang pokoknya ini berbuah semua. Ini bisa teman-teman mungkin lebih dipelajari lagi. Apakah kita harus menanam satu pohon produksi, atau kita tanam satu pohon dengan pelihara 2 tunas. Ini bisa kita lihat untuk yang terakhir kita menerapkan di kebun ini. Bisa dilihat mungkin bagi teman-teman masuk atau oke lah cara ini, silakan diterapkan. Bagi teman-teman yang merasa wah ini terlalu rapat atau gimana, saya kira untuk saat ini dalam segi kerapatan ini yang selalu menjadi pertanyaan bagi teman-teman, apakah nggak terlalu rapat penanaman 1 meter atau 70 cm di antara pohon ke pohon? Di sini saya jawab, bisa kita perhatikan pertumbuhan dahan ini rata akan berbelok ke arah yang kosong. Untuk kesananya mungkin dia berdekatan, namun tidak saling masuk seperti ini, enggak. Dia akan kopi atau tanaman itu cerdas, jadi jangan kita manusia terlalu ikut campur. Ini sistem yang seperti ini, dia yang lurus ke sini akan terus lurus. Namun yang seharusnya dia ke sana, kan tunas seperti ini, batang, tunas seperti ini. Yang seharusnya dia kena ke temannya, dia akan berbalik arah seperti ini. Yang depan. Jadi itu. Jadi jangan salah paham bahwa dengan rapat mereka akan saling masuk seperti ini, enggak. Mereka akan keluar ke jalur yang
Ini. Kedua, di jalur yang seperti ini, semakin lebar semakin bagus. Jangan kita mengejar produktivitas tinggi, namun kita terlalu mepet. Ada yang tanam 2 meter. Saya kira nggak masalah. Setiap penanaman ada kelebihan dan kekurangannya. Namun saya menganjurkan yang sudah terjadi, ini 3 meter. Ini kopi berumur 2 tahun kurang, ini sudah hampir ketemu. Kalau umur 3 tahun atau 4 tahun, ini sudah ketemu. Namun kalau 3 meter masih ada toleransi. Karena kita hitung untuk ruas rata-rata yang bawah 24, 25, 26 ruas yang bawah. Ini sudah sangat panjang. Namun dia tetap tidak menyatu. Jadi walaupun dia nanti meninggi, ini tidak akan menyatu bila kerenggangannya 3 meter. Namun bila 2 meter, bisa dibayangkan, ini tidak sampai setengah meter. Ini. Nah, kalau jarak 2 meter berarti ini sudah nyatu. Kita untuk merawat lewat pun agak kesulitan. Kalau 2,5 pas ketemu. Pas ketemu namun tidak saling masuk. Kita masih dapat jalan, cuma memang agak repot. Karena kopi semakin subur, semakin kita pupuk, itu pertumbuhannya sangat dahsyat sekali. Jadi nggak mungkin kita kopi kita bagus, pohonnya atau dahannya pendek. Nggak mungkin. Itu pasti panjang, tinggi, vigor, dan kuat. Nah, dengan kondisi penanaman yang rapat, itu akan bermasalah. Nah, itu untuk permasalahan yang itu, saya tetap dengan melihat perkembangan di kebun ini, saya menganjurkan bila teman-teman akan menanam kopi, silakan diterapkan sistem pagar ataupun pola tanam Vietnam atau pola tanam konvensional. Namun anjuran saya silakan terapkan sistem pagar. Tapi keputusan tetap ada di tangan Anda. Saya tidak mau disalahkan karena banyak faktor di dalam perawatan kopi yang akan mendampakkan hasil yang bagus. Oke, demikian pembahasan dari saya. Semoga ini berguna. Silakan teman-teman berbagi di kolom komentar atau bagikan video ini di sosial media lainnya. Silakan. Kalau ini berguna mungkin bagi teman-teman Anda atau keluarga Anda yang ada di jauh, yang Anda tidak bisa tunjukkan videonya langsung, silakan dibagikan. Mungkin ini berguna. Mungkin ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Terus pantau channel IDR Production. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dilihat kondisi kopinya. Ada yang kecil, ada yang sudah besar. Ini keseluruhan dari kopi ini sudah menunjukkan bakal-bakal buah yang berkualitas bagus. Ini ukurannya lumayan besar, ini masih hijau namun sudah terlihat. Ini yang saya maksud tadi dari pembahasan tadi. Ini harus dibuang semua tunas-tunas yang seperti ini, tunas air yang seperti ini. Terus untuk yang saya omong daun yang bawah kan sudah selesai, nggak ada lagi daun. Pada saat fase berbunga kemarin sudah saya turunkan semua. Ini kan terus berkembang. Ini harus terus dipantau, terus dibuang.
daun-daun di tekiak seperti ini harus turun semua. Ini untuk mengurangi kelembapan pada saat di musim hujan. Nah, ini kan tunas-tunas yang seperti ini jangan sampai kita biarkan. Ini buang. Nah, ini dengan pembuangan tunas-tunas yang seperti ini, daun-daun yang seperti ini, kemungkinan ada daun-daun mati juga harus dibuang. Nah, ini untuk mengurangi kelembapan dari pada saat ini, karena masuk musim hujan, matahari tidak bisa masuk. Nah, ini harus dibuang semua. Nah, karena ini bila saat pertumbuhan, daun-daun yang seperti ini sangat berguna untuk menyerap matahari, karena daun yang sini pertumbuhannya untuk dahan. Namun yang ada di tekiak-tekiak daun ini, bila pada saat masa pertumbuhan, dia akan untuk keseluruhan pertumbuhan dari pohon ini. Oke, ini bila kita bersihkan, maka akan matahari bisa masuk sampai ke bawah. Oke, lanjut kita perhatikan buah-buah yang ada di kebun ini. Nah, itu ada yang merah juga. Nah, ini rata, produksinya sudah sangat memuaskan sekali. Nah, ini sampai ujung-ujung, dari pangkal sampai ke ujung. Biasanya kalau di tempat saya kopi yang pangkal ini biasanya akan berbuah hanya di pangkal-pangkal dahan seperti ini. Nah, ini sepertinya ada semut merah yang seperti saya bilang tadi. Ini harus dilakukan sprayer. Nah, ini buah biasanya buah pertama kalau di Sumatera Selatan itu namanya buah pangkal, karena buah yang ada di pangkal-pangkal dahan seperti ini. Namun di kebun kopi ini dia produksinya langsung mentok sampai ke ini ujung-ujungnya. Nah, ini harus dibuang nih, tunas-tunas cacing. Nah, seperti ini harus dibuang. Nah, ini produksinya ini sampai atas-atasnya sudah berbuah semua. Saya kira ini produksi kopi di kebun ini sungguh sangat prospek. Kondisi sangat vigor. Bakal-bakal buah sudah terisi penuh. Ada beberapa yang sudah sangat lebat dan ada yang sudah besar. Nah, ini mulai bulan-bulan 3 sudah produksi. Ini bulan-bulan 2 bisa. Oke, saya kira cukup videonya. Terima kasih.